muslimin mulai mengalami kemakmuran, ya, mengalami kemakmuran. Kita tahu bahwa dalam perang Khaybar itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperoleh ghanimah, ya, yang demikian besar, tanah yang begitu luas, tanah pertanian yang begitu luas, dan kaum muslimin pasca perang Khaybar itu mendapatkan bagian, ya, bagian setengah hasil dari pertanian atau perkebunan Khaybar itu. Jadi kaum muslimin sejak masa Khaybar itu mengalami kemakmuran dan tidak lagi mengalami kekurangan, gitu, ya. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum masuk ke perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah ini adalah peperangan atau bentrokan pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Mu'tah ini sebuah wilayah, kalau saat ini adalah di wilayah Yordania, ya. Jarak dari Madinah itu kurang lebih sekitar 900 sampai 1000, ya, 1000 kilometer. Ya. Jadi jarak dari Madinah sampai ke Mu'tah itu kurang lebih 1000, ada yang menyebutkan sekitar 900-an sekian, ada juga yang menyebutkan 1100, ya, jarak yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, sebelum masuk kita ke perang Mu'tah itu, perlu juga diceritakan bahwa pasca perang Khaybar itu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya melaksanakan Umratul Qadha. Jadi umroh pengganti yang tahun sebelumnya itu tidak jadi dilaksanakan, ya, tidak jadi dilaksanakan. Jadi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya pada tahun berikutnya, karena berdasarkan perjanjian Hudaybiyah baru bisa dilaksanakan, kaum muslimin melaksanakan umroh itu di tahun berikutnya. Maka Rasulullah dan para sahabatnya melakukan umroh qadha, ya, dan pada saat itu Rasulullah SAW dalam umroh qadha itu mendapatkan kabar bahwa, atau desas-desus bahwa orang-orang Quraisy itu mengira kaum muslimin ini berada dalam kelemahan. Maka pada saat itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kaum muslimin, para sahabat, ketika melaksanakan umroh itu di 3 putaran pertama di dalam melakukan tawaf itu dilakukan dengan berlari-lari kecil. Nah, ini mulai, ya, kenapa ada sunnah dalam melaksanakan tawaf itu di 3 putaran pertama itu ada lari-lari kecil. Itu adalah terkait dengan historinya, itu adalah umroh qadha. Apa maksudnya? Ya, apa maksud Rasulullah SAW melakukan di 3 putaran itu dengan lari-lari kecil untuk menampakkan kekuatan umat Islam, gitu, ya, untuk menampakkan kekuatan umat Islam, karena ada desas-desus dari orang-orang Quraisy bahwa umat Islam ini sekarang sedang terserang penyakit dalam kondisi yang sangat lemah, ya, karena demam, ya, karena demam Madinah, gitu. Satu itu. Kemudian bukan hanya itu, disunnahkan pula ketika melakukan tawaf itu kaum muslimin menampakkan bahu, ya, bahu sebelah kanannya atau yang disebut dengan ittiba. Itu juga disunahkan, gitu kan, bagi kita ketika melaksanakan tawaf itu menampakkan bahu, ya, sebelah kanan. Kenapa menampakkan bahu sebelah kanan? Jadi ketika para sahabat dengan Rasulullah melakukan tawaf, itu orang-orang Quraisy dari rumah-rumah mereka ini, ya, berada di sekitar di sekitar Ka'bah, kan, rumah-rumah mereka ini, mereka semua dari rumah itu ingin melihat, gitu. Dan itu sengaja Rasulullah memperlihatkan kekuatan kaum muslimin, menampakkan untuk apa? Menampakkan karena pada saat itu kaum muslimin ini sudah kuat. Mereka berlari-lari kecil ketika sedang
tawaf, dan biasanya nggak begitu gitu ya, nggak ada tawaf itu sambil berlari gitu, berlari-lari kecil. Jadi untuk menampakkan kekuatan dan juga apa, memperlihatkan bahunya, untuk memperlihatkan kaum muslimin ini sekarang tubuhnya kuat, berotot gitu ya, berotot, sehingga kemudian orang-orang Quraisy itu langsung apa ya, ngeper gitu, wah ini sekarang nih orang-orang Islam luar biasa kekuatannya sekarang gitu. Nah, salah satu dampaknya itu adalah masuk Islamnya seseorang yang sangat luar biasa, dan nanti juga pada masa Islam luar biasa ya, jasanya kepada perluasan wilayah kaum muslimin, yaitu Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu masuk Islam itu adalah pasca Umratul Qadha ini. Jadi dia melihat bagaimana umat Islam itu begitu solid, bagaimana umat Islam itu begitu kuat, sehingga dia mulai berpikir, ya kan Khalid ini orang pintar, orang cerdas gitu. Khalid itu adalah tokoh pemuda Quraisy pada saat itu. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa orang-orang Quraisy itu dipimpin kalangan tua. Nah, kalangan penggantinya itu adalah diantaranya Khalid bin Walid gitu. Kalau dilihat dari ini ya, ketokohan itu, Khalid bin Walid, Umar bin Khattab gitu, seperti itu. Khalid ini mikir, lihat kaum muslimin ini solid, kuat. Kemudian Khalid ini melihat kesungguhan ya kaum muslimin ketika mereka melakukan umroh itu, memang betul-betul mereka ini punya kesungguhan ya, kaum muslimin ini punya kesungguhan, punya ghiroh, bahwa mereka datang ke Mekah ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terpancar dari keikhlasan kaum muslimin, terpancar dari kekuatan iman kaum muslimin gitu ya, bahwa mereka ini betul-betul bukan hanya sekedar mengada-ada, bukan hanya fanatisme jahiliyah sebagaimana orang-orang Quraisy gitu, tapi betul-betul atas dorongan keikhlasan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Khalid bin Walid masuk Islam. Gitu. Dia datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, kita masuk ya ke peperangan Mu'tah ini. Ini terjadi pada sekitar tahun 628 atau 629 Masehi. Ya, tahun 8 Hijriah yang jelas itu ya, tahun 8 Hijriah. Mu'tah ini kalau kita lihat petanya, ya kita lihat petanya. Nah, ini wilayah Mu'tah, ini Saudi Arabia. Kalau ini peta sekarang ya, sebelah sana itu Yordania. Jadi perjalanan dari Madinah menuju ke Yordania. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah dibunuhnya salah seorang utusan Rasulullah SAW yang bernama Harith Ibnu Umair Al-Uzdi. Jadi diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan surat dakwah kepada pembesar Basrah. Nah, pada saat itu Harith ya, utusan Rasulullah ini ditangkap oleh Syurahbil Ibnu Amr Al-Ghassani, dan ini menjabat gubernur ya. Syurahbil ini dia menjabat gubernur di wilayah Balqa atau wilayah Syam ya, wilayah Yordania saat ini, yang merupakan negeri jajahan Romawi. Jadi ini adalah Ghassan itu kerajaan Arab yang kemudian tunduk kepada pemerintahan Romawi dan menjadi negara satelit Romawi, menjadi provinsi, bagian provinsi dari pemerintahan Romawi pada saat itu gitu. Nah, Syurahbil ini kemudian memenggal Harith Ibnu Umar Al-Uzdi, utusan Rasulullah SAW. Jadi seperti kita sudah ketahui sebelumnya, pasca perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah ini menggencarkan dakwahnya ke seluruh penjuru ya wilayah di sekitar Jazirah Arab. Nah, diantaranya adalah ke wilayah-wilayah kerajaan-kerajaan Arab ya, Arab Nasrani yang dikuasai oleh Romawi gitu. Nah, karena latar belakang inilah kemudian Rasulullah SAW segera memobilisasi para sahabat untuk menyerang ya ke wilayah yang dikuasai oleh Syurahbil Ibnu Amr Al-Ghassani.
Itu. Waktu itu Rasulullah SAW ini Jumadil Ula ya, pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah, kemudian yang ditunjuk menjadi panglima pada saat itu yaitu Zaid bin Harithah ya. Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Rasulullah SAW ya. Rasulullah kemudian berpesan kepada para sahabat, jika Zaid gugur maka gantilah oleh Ja'far bin Abu Talib. Nah, Ja'far bin Abu Talib ini baru kembali dari dari Ethiopia ya, dari Ethiopia ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar. Ya, jadi Rasulullah ini bergembira karena dua hal. Pertama, ditaklukkannya Khaybar dan kembalinya Ja'far bin Abu Talib. Ya. Nah, kemudian jika Ja'far gugur, maka tunjuklah Abdullah bin Rawahah untuk memimpin bala tentara. Ini pesan dari Rasulullah ketika memberangkatkan pasukannya ya menuju ke wilayah Syam. Nah, pada saat itu hadirin rahimakumullah, seluruh penduduk Madinah ya mengantar ya pasukan yang akan diberangkatkan ini yang jumlahnya sekitar 3.000 ya. 3.000 orang ya. Nah, pada saat di pemberangkatan itulah Abdullah bin Rawahah ini sudah merasakan ya, merasakan bahwa ini nampaknya adalah perpisahan ya, perpisahan dirinya dengan dunia. Jadi dia sudah ada firasat ya, sudah ada firasat nih, kayaknya saya gugur dalam peperangan itu gitu ya. Kemudian dia menangis ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa wahai Abdullah ya, wahai Abdullah, apakah Anda merasa sedih berpisah dengan saudara-saudara sanak keluarga Anda? Kata Abdullah bin Rawahah, bukan itu yang menyebabkan aku bersedih. Aku merasa bahwa aku akan gugur dalam peperangan ini, dan yang aku takutkan, yang aku sedihkan bukan karena aku meninggalkan keluarga aku, tetapi yang aku sedihkan adalah nanti kalau aku gugur dalam peperangan ini, apa yang akan terjadi ketika saya nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia pikirannya jauh ke depan sampai ke akhirat. Dia merasakan akan gugur dan dia merasa was-was, apakah nanti dalam penghisaban itu saya akan selamat atau tidak gitu. Ya, itu kita bisa menyimpulkan ya dari ungkapan-ungkapan seperti ini, berarti bagaimana nih keimanan para sahabatnya luar biasa gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian memberikan wasiat kepada pasukan yang akan berangkat ini. Kata Rasulullah ketika di Saniyatul Wada ya, Saniyatul Wada itu kalau sekarang sebetulnya kalau kita keluar dari wilayah Masjid Nabawi saat ini ya, itu ada kalau mungkin ada yang pernah ke sana, ada jalan yang ke bawah gitu ya, kayak jalan kalau di kita jalan tol ya, semacam jalan tol kan ke bawah. Nah, itu sekarang ada di sebelah sana itu ada bukit kecil. Nah, itu dulu itu yang disebut dengan Saniyatul Wada gitu ya. Nah, ketika di Saniyatul Wada itu, ini artinya pintu gerbang keluar dari kota Madinah, Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya pada pasukan ini. Satu, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berbuat baik dan betul-betul berperang di jalan Allah. Jadi meniatkan peperangan ini sebagai jihad fisabilillah. Kemudian jangan berkhianat, jangan bertindak berlebih-lebihan, dan tidak boleh membunuh kalangan sipil. Tidak boleh membunuh kalangan sipil, tidak boleh melakukan pengrusakan. Di antaranya tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah, tidak boleh membunuh tokoh-tokoh agama ya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan agar kaum muslimin pada saat itu menyampaikan dakwah Islam, mengajak orang-orang Syam itu untuk masuk Islam, atau memberikan pilihan kepada mereka berdamai dan membayar jizyah.
Gitu, menjadi jizah kepada kaum muslimin. Dan satu lagi, memberantas al-mabhas. Al-mabhas itu pelacur. Jadi wilayah Syam pada saat itu kan ini wilayah perdagangan. Orang dari berbagai negeri datang. Nah, di sana itu terkenal di Jazirah Arab itu sebagai pusat, kalau sekarang apa ya, semacam jadi daerah perdagangan, dan di sana pun pusat-pusat kemaksiatan gitu. Di antaranya adalah adanya pelacur-pelacur. Kenapa disebut al-mabhas itu? Kalau saya tidak khilaf, itu salah satu makna dari al-mabhas itu adalah perempuan yang dia memang menandakan dirinya sebagai pelacur itu adalah dengan membuat dengan potongan rambutnya dia pakai semacam konde atau apa gitu ya. Itu untuk menunjukkan dia itu seorang pelacur yang sedang menawarkan dirinya. Ya, jadi sampai Rasulullah itu memerintahkan bahwa orang-orang yang punya tanda seperti itu harus segera diamankan gitu ya, diamankan, diberantas gitu, ditutup pelacuran gitu. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin rahimakumullah, berikutnya pasukan ini singgah di wilayah Ma'an ya. Ini wilayah Ma'an yang ditanda kuning itu ya, ditanda kuning. Wilayah Ma'an. Nah, di sana mereka baru pasukan yang jumlahnya 3.000 ini mendengar kabar bahwa Heraklius telah bergerak. Jadi untuk membantu kerajaan Ghassan itu, ya, pasukan-pasukan Arab Nasrani ini. Jadi sudah berada di wilayah yang bernama Balqa dan membawa 100.000 pasukan Romawi. Nah, ini di luar perhitungan, ya, di luar perhitungan kaum muslimin. Hanya membawa pasukan 3.000, memang ya waktu itu mungkin baru itu yang maksimal yang bisa dikumpulkan ya, 3.000. Sementara pasukan Heraklius saja 100.000 gitu. Kemudian ditambah ada 100.000 dari pasukan Bani Lakham, Juzam, Qain, Bahrah, dan Bali. Ini adalah kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani. 100.000 berarti kalau ditambahkan jadi sekitar 200.000 pasukan. Sementara kaum muslimin 3.000. Nah, kalau kita mengalami seperti ini, kayaknya kita langsung balik kanan. Balik kanan gitu ya, cari mati kan gitu ya. Udah pasti kalahnya gitu kan, bayangannya begitu gitu ya, bayangannya begitu gitu. Ya. Nah, ini waktu itu mereka bertahan sejenak di Ma'an, di wilayah Ma'an ini, untuk membicarakan, untuk bermusyawarah. Ini kita mau terus lanjut ya menghadapi pasukan Romawi dan negara-negara negara-negara satelitnya gitu, atau bagaimana gitu. Sampai salah seorang di antara mereka ini, para sahabat ini, udah kita kirim surat aja, kirim kurir, tulis surat kepada Rasulullah meminta arahan dari Rasulullah harus bagaimana, maju terus atau kembali lagi ke Madinah untuk mendapatkan tambahan pasukan atau seperti apa gitu. Nah, waktu itu mereka ini semua bingung gitu ya, mau melanjutkan ini jumlah pasukan demikian sedikitnya, mau pulang juga nggak tahu, nih bingung gitu ya, nggak ada arahan dari Rasulullah SAW. Nah, pada saat itulah Abdullah bin Rawahah tampil. Kata Abdullah bin Rawahah, dia menggelorakan jihad ya. Waktu itu kata Abdullah bin Rawahah, wahai kaum ya, wahai saudara-saudara, kalau bahasa kita sekarang, wallahi, demi Allah ya, sesungguhnya apa yang kalian sukai, apa yang tidak kalian sukai ini, yakni bertemunya kalian dengan jumlah pasukan yang demikian besar, adalah merupakan tujuan keberangkatan kalian. Jadi maksudnya bahwa tujuan kita datang ke Syam ini adalah untuk berjihad, untuk berperang. Ya. Kasarnya untuk cari mati emang gitu. Kita datang ke Syam ini untuk cari mati syahid gitu. Bukankah kalian menginginkan mati syahid, kata Abdullah bin Rawahah. Dan lalu dia menegaskan, kita memerangi musuh bukanlah mengandalkan jumlah ya, mengandalkan kekuatan,
mengandalkan kuatnya bala tentara. Tapi kita memerangi mereka, memerangi musuh itu dengan mengandalkan agama ini. Yang dengannya, dengan agama ini Allah memuliakan kita. Maka oleh karena itu kata Abdullah bin Rawahah, ayo kita maju terus, ya, maju terus, dan kita pasti akan memperoleh satu di antara dua kebaikan. Apakah kita menang ataukah kita mati syahid? Dua-duanya adalah kebaikan. Jadi kita maju dan kita akan memperoleh satu dari dua kebaikan. Kita menang atau kita mati syahid. Akhirnya para sahabat semuanya bangkit, ya, semangatnya untuk apa? Untuk meneruskan perjalanannya menghadapi orang-orang Syam. Ya. Nah, akhirnya mereka bertemu, ya, di sebuah mereka terus berjalan, kemudian di sebuah desa bernama Masyarib mereka dihadang oleh pasukan Heraklius yang terdiri dari orang Romawi dan orang Arab. Ya, orang Arabnya orang Arab Nasrani. Ya. Nah, lalu kaum muslimin berbelok ke sebuah desa yang bernama Mu'tah. Nah, disinilah kemudian terjadi pertempuran perang Mu'tah yang terkenal. Ya. Nah, ini wilayahnya, ya. Jadi dari Madinah, bayangkan gitu ya, menempuh perjalanan sekitar 1100 km. Kalau sekarang udah keluar negeri gitu ya, dari Madinah menuju ke Yordan. Nah, ini wilayah Mu'tah, ya, wilayah Mu'tah. Ini zaman sekarang, ya, peta zaman sekarang. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, untuk menghadapi pasukan yang demikian besar itu, sekitar 200.000 pasukan, maka kaum muslimin kemudian mengatur, ya, posisi pasukan. Pasukan sayap kanan pada saat itu dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah, sedangkan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ubayyah bin Malik. Ya. Nah, Abu Hurairah, dia waktu itu, Abu Hurairah ini baru masuk Islam setelah, sama seperti Khalid bin Walid, pasca perjanjian Hudaybiyah. Dia masih mu'alaf, ya. Abu Hurairah ini masih mu'alaf. Dia bercerita, saya turut serta dalam perang Mu'tah, kata Abu Hurairah. Ketika pasukan musyrikin mendekat, maksudnya orang pasukan Arab Nasrani itu mendekat, kami melihat, ya, perbekalan, perlengkapan, dan persenjataan mereka ini tidak ada bandingannya. Sehingga aku sendiri merasa khawatir, merasa takut, ya, melihat kekuatan pasukan musuh seperti itu. Maka Thabit bin Arqam, ini veteran perang Badar, ya, dia bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kelihatannya kamu ini merasa takjub, ya, melihat pasukan musuh yang demikian besar. Kata Thabit bin Arqam, kata siapa? Abu Hurairah, ya, dia jujur, iya, saya merasa gentar, ya, melihat pasukan musuh yang demikian besar dan perlengkapannya yang sangat luar biasa. Lalu kata Thabit bin Arqam, nah ini menandakan bagaimana kekuatan imannya, ya, para sahabat Rasulullah. Kata Thabit bin Arqam, itu karena kamu gentar karena apa? Karena engkau tidak turut serta dalam perang Badar bersama kami. Ketika itu dalam perang Badar, kata Thabit bin Arqam, kami menang bukan karena besarnya jumlah pasukan. Jadi keyakinan yang luar biasa dari para sahabat apa? Bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ini menang, ya, dulu di perang Badar pun bukan karena kekuatan pasukan, jumlah pasukan, tetapi semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, Abu Hurairah, ya. Khalid bin Walid pun ikut dalam peperangan ini, gitu ya. Jadi para mu'alaf ini mereka ikut dalam peperangan yang luar biasa itu, gitu. Nah, din rahimakumullah, ini ada orang yang menggambarkan, ya, seperti ini gitu kalau digambarkan. Perbandingan antara jumlah pasukan Romawi dengan pasukan kaum muslimin, gitu ya. Tidak sebanding, ya. Tidak sebanding jelas, gitu. Nah,
Kemudian terjadilah peperangan yang dahsyat itu, ya, dan 3 panglima perang umat Islam mati syahid di dalam peperangan ini. Yang pertama Zaid bin Harithah, dia gugur, ya. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib. Ini Ja'far bin Abu Thalib ini disebut oleh Rasulullah sendiri, ya, bahwa beliau ini Ja'far bin Abu Thalib ini memiliki perangai dan bentuk tubuh atau tampilan yang mirip dengan Rasulullah SAW. Ini dari kalimat dari Rasulullah sendiri. Ya. Nah, beliau pun gugur, ya, gugur dalam peperangan ini setelah tubuhnya terpenggal-penggal, ya, oleh senjata musuh. Kemudian Abdullah bin Rawahah, ya, setelah gugur Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah maju. Nah, awalnya Abdullah bin Rawahah ini muncul juga, ya, sifat manusiawinya, merasa gentar awalnya, ya, ketika melihat sudah 2 komandan pasukannya gugur, gitu, ya. Tapi akhirnya dia memantapkan dirinya dan kemudian maju di medan pertempuran, dan sampai akhirnya beliau pun gugur dalam peperangan itu, Abdullah bin Rawahah. Jadi 3 komandan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, diangkat Zaid bin Harithah menjadi panglima, ya, menjadi komandan. Kalau gugur, kata Rasulullah, ganti oleh Ja'far bin Abu Thalib. Setelah Ja'far bin Abu Thalib, kalau gugur, ganti oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, Rasulullah tidak menyebutkan lagi kalau Abdullah bin Rawahah gugur bagaimana. Sementara waktu itu Abdullah bin Rawahah gugur. Nah, pada saat itu Sabit bin Arqam, ya, dia mengatakan kepada kaum muslimin pada saat itu, wahai saudara-saudara, silahkan pilih siapa di antara kalian yang menggantikan Abdullah bin Rawahah. Orang-orang semua mengatakan, udah kamu aja, gitu, ya. Kamu aja yang jadi komandan pasukan, gitu. Kata Sabit bin Arqam, jangan saya, karena dia bukannya takut, tapi dia mengetahui kemampuan dirinya untuk mengatur, untuk memanage pasukan, ya. Pada saat itu kemudian orang-orang melihat siapa yang ditunjuknya, Khalid bin Walid. Nah, di sini mulai, ya, pertama kalinya Khalid bin Walid ini dikenal sebagai orang yang sangat piawai dalam peperangan. Ya, nanti di dalam peperangan selanjutnya setelah Rasulullah wafat, Romawi, Persia itu berhasil ditundukkan karena kepemimpinan Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid ini setelah peperangan ini nanti akan diberi gelar oleh Rasulullah Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus, gitu. Nah, dalam peperangan ini Khalid bin Walid, jadi walaupun dia mu'alaf, tapi karena dikenal oleh orang-orang Arab pada saat itu, dikenal pula oleh kaum muslimin, orang ini punya potensi, maka kemudian ditunjuklah dia menjadi komandan di dalam peperangan itu. Majulah kemudian Khalid bin Walid, ya. Nah, Khalid bin Walid nih karena cerdas dia dalam strategi peperangan. Ingat bahwa Khalid bin Walid lah yang dulu ketika masa jahiliyah berhasil dalam tanda kutip mengalahkan kaum muslimin dalam perang Uhud. Ya, masih ingat ketika dalam putaran kedua kaum muslimin kalah itu karena apa? Karena strateginya Khalid bin Walid. Dia melihat peluang di mana kaum muslimin mulai lemah, gitu. Ada barisan pemanah yang turun, gitu. Maka Khalid menyerang dari arah barisan pemanah itu, gitu. Ya. Nah, Khalid bin Walid ketika esok harinya akan dilakukan lagi peperangan. Kalau dalam peperangan pada masa lalu kan, ketika sudah sore hari berhenti peperangan, gitu. Nanti besok terusin lagi, kan seperti itu. Nah, ketika besoknya akan dilakukan lagi peperangan, Khalid bin Walid segera mengatur strategi. Bagaimana strateginya? Nah, ini luar biasa, ya. Kan ada 2 sayap pasukan. Maka Khalid mengatur pasukan waktu itu, orang yang berada di sayap kanan itu dipindahkan ke sayap kiri. Orang yang berada di sayap kiri dipindahkan ke sayap kanan. Orang yang tadinya berada di depan dikebelakangkan, orang yang pasukan yang di belakang dikedepankan. Kenapa dilakukan seperti itu? Nah, ini untuk apa? Untuk memperlihatkan seolah-olah kepada orang-orang Romawi pada saat itu, yang mereka ini sebetulnya sudah down.
Kenapa? Jumlah mereka banyak, 200.000, tapi tidak bisa mengalahkan 3.000 pasukan gitu, yang lebih kecil. Jadi mereka ini sudah gentar, orang-orang Romawi waktu itu sudah gentar, ini pasukan bukan pasukan sembarangan gitu. 3.000 tapi tidak bisa dikalahkan oleh mereka gitu. Nah, dengan diatur strategi seperti itu, supaya lebih apa? Lebih down lagi orang-orang Romawi ini, sehingga apa? Mengira, wah ini pasukan baru. Pasukan yang baru datang dari Madinah gitu ya. Dan itulah kemudian ya Khalid bin Walid melakukan seperti itu, dan akhirnya pasukan Romawi pada saat itu dalam pertempuran pada hari itu kemudian mereka mundur gitu, mundur ya, untuk entah mencari bantuan atau seperti apa gitu. Yang jelas mereka ini mundur dari medan pertempuran medan pertempuran Mu'tah pada saat itu. Nah, kemudian Khalid bin Walid melihat situasi seperti itu, maka beliau menganggap ini sudah cukup ya, sudah cukup sebagai pukulan bagi orang-orang Romawi pada saat itu. Maka dia kemudian berinisiatif untuk mengembalikan pasukan kembali lagi ke Madinah. Gitu, kembali lagi ke Madinah ya. Dan sudah menang secara moral gitu ya. Sudah menang, walaupun pada saat itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah kalau dari sisi pertempuran, karena ini baru mundur saja gitu ya, baru mundur, mungkin akan mengatur strategi lagi gitu orang-orang Romawi itu. Tapi kemudian Khalid melihat kondisi mundurnya pasukan Romawi itu pun digunakan oleh Khalid untuk apa? Mundur dan kembali ke Madinah. Nah ini ada sebuah riwayat ya. Riwayat dari Imam Ahmad, dari Ahmad bin Marwan al-Maliki ya, dan Ibnu As-Sakir, bahwa seorang pejabat Romawi ini pernah mengemukakan tentang keunggulan kaum muslimin kepada Heraklius. Jadi Heraklius pada situ merasa heran gitu, merasa heran ya kepada pasukan kaum muslim ini, kenapa jumlah mereka sedikit tapi bisa menandingi pasukan Romawi ya. Pasukan Romawi ini bukan pasukan Arab gitu, pasukan Romawi yang merupakan negara superpower pada saat itu gitu. Nah, lalu kata seorang pejabat Romawi, mereka ini, wahai Heraklius, wahai Tuan Raja, mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail ya. Mereka selalu melaksanakan puasa, rajin puasa di siang hari. Mereka ini orang-orang yang moralitasnya bagus, senantiasa menepati janji, kemudian senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka ini selalu berbuat adil di antara mereka, berbuat benar di antara mereka gitu. Nah, sedangkan kita ya, kata pejabat Romawi ini, sedangkan kita, pasukan kita ini orang-orang yang selalu meminum minuman keras, suka berzina ya, suka menaiki kendaraan yang haram, hasil rampokan ya, kemudian selalu ingkar janji, selalu merampok, menzalimi orang, melakukan hal-hal yang haram. Dan kita ya selalu melarang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Tuhan ya. Dan kita melakukan kerusakan di muka bumi. Ini bedanya kita dengan mereka. Lalu kata siapa? Heraklius, kamu betul ya. Kamu betul ya. Emang seperti itu kan kondisinya. Nah, Heraklius ini pernah mendapatkan surat dakwah dari Rasulullah SAW, dan Heraklius ini pernah belajar kitab-kitab agama sebelumnya. Dia ini sudah beriman dalam hatinya, sudah percaya bahwa benar ini adalah utusan Allah. Tapi ketika hal itu dikemukakan kepada kaumnya, ya, kepada para pejabat Romawi itu hampir bubar, semuanya meninggalkan Heraklius dan sudah berniat akan menjatuhkan Heraklius dari kepemimpinan. Maka Heraklius karena takut kehilangan ya kepemimpinan, kehilangan jabatannya, akhirnya apa? Dia tidak jadi masuk Islam. Padahal dia sudah mempercayai bahwa betul Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Nah, akhirnya hadirin rahimakumullah, pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah, dan oleh masyarakat Madinah pada saat itu pasukan Khalid ini sempat dicemooh dicemooh. Jadi dianggap sebagai orang yang melarikan diri dari medan
pertempuran. Jadi anak-anak waktu itu, nah ini luar biasa ya, anak-anak ini yang mencemoohnya juga. Wahai orang-orang yang melarikan diri dari medan perang, kalian telah kabur dari jalan Allah. Ini anak-anak yang ngomong. Nah bisa dilihat juga ya bagaimana anak-anak pada zaman Rasulullah itu, para remaja ABG gitu ya, ini sudah berani ngomong seperti itu ya. Lalu kata Rasulullah, tidak ya, mereka ini sama sekali bukan orang yang melarikan diri dari medan perang, tetapi mereka insya Allah adalah orang-orang yang pulang tapi kemudian akan kembali bertempur. Itu kata Rasulullah SAW ya. Nah inilah hadirin rahimakumullah, ini awal mula bentrokan antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, dan dengan pertempuran ini kaum muslimin ini sudah semakin naik grade-nya gitu. Bukan lagi melawan orang-orang Arab, tetapi sudah berhadapan langsung dengan negara adidaya waktu itu, yaitu Romawi. Orang Quraisy semakin lemah. Ya, semakin lemah. Ya. Jadi kaum muslimin ini bukan lagi lawan yang main-main lagi gitu, tapi dia sudah grade-nya sudah naik, sudah berani melawan orang-orang Romawi gitu. Maka mereka juga mulai, akhirnya di antara mereka ya, orang-orang Quraisy ini sudah mulai jadi agak-agak percaya. Karena apa? Rasulullah itu dulu waktu pengikut umat Islam itu baru Khadijah dan Ali bin Abi Thalib, seorang dari luar orang-orang Arab itu sudah mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada Ali dan kepada Khadijah itu adalah bahwa agama ini akan sampai ya, akan jaya dan akan berkuasa di muka bumi dan akan mengalahkan Romawi dan Persia gitu. Nah ini sempat dicemooh oleh mereka. Siapa di antaranya adalah Abbas ya, paman Rasulullah. Ketika ada yang bertanya, sebetulnya agama keponakan kamu itu apa sih gitu ya, kata Abbas bin Abdul Muthalib, ya katanya sih agamanya ini akan menang dan akan menundukkan Romawi dan Persia. Waktu itu pengikutnya baru 3 orang, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, dan Khadijah gitu. Jadi Rasulullah sudah mengungkapkan itu, cita-cita besar itu gitu ya. Nah ini mulai jadi agak percaya sekarang sebagian dari, makanya nanti ya ada tokoh-tokoh Quraisy itu juga yang masuk Islam setelah ini. Nah itu yang bisa disampaikan hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ini semakin menanamkan giroh ya, keyakinan kita, manakala keimanan, ketakwaan betul-betul tertanam di dalam diri kita, sesungguhnya kekuatan itu akan muncul ya, pertolongan Allah itu akan turun kepada